Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP yang akan kita bahas kali ini awalnya dijual dengan harga 2,2 juta, tapi sekarang sudah turun harga dan dijual dengan harga cuma 1,6 jutaan saja. Ini adalah Infinix Hot 40 Pro, HP entry level dari Infinix yang harganya semakin murah dan sangat menarik untuk dilirik karena apa yang ditawarkan paling paket lengkap untuk kelas harganya. Buat yang belum tahu tentang Infinix Hot 40 Pro ini, kamu tidak usah khawatir, karena di video kali ini kita akan bahas lengkap apa saja hal menarik yang ditawarkan. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk urusan desain, HP ini sudah menggunakan setup yang kekinian, seperti bentuk body flat atau kotak dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping jari satu dengan tombol power. Lalu untuk audionya sudah dibekali dengan dual speaker stereo. Dan untuk bagian depan atau layar sudah menggunakan konsep layar punch-hole display dan dilengkapi dengan fitur dynamic bar seperti ini, jadi semakin menarik. Mungkin yang perlu sedikit jadi catatan, untuk setup kamera yang digunakan terlalu over, bahkan lebarnya lebih dari setengah lebar body, jadi kelihatan terlalu mencolok. Namun untuk poin ini sangat subjektif ya, karena baliknya tergantung selera masing-masing saja. Lanjut ke bagian layar, HP ini memiliki ukuran layar 6,78 inch dengan resolusi sudah Full HD+. Panelnya menggunakan IPS LCD, refresh rate bisa sampai 120 Hz, dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 500 nit. Di sini secara kualitas, komposisi warna yang dihasilkan sudah sangat bagus untuk kelas harga 1 jutaan. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop-up ciri khas Infinix. Dan yang tidak kalah penting, nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, mulai dari scrolling sosmed, nonton film, atau bahkan gaming. Mungkin yang perlu digarisbawahi, untuk kecerahan layarnya di sini kurang tinggi. Jadi saat di outdoor seperti ini, kita harus atur kontras 100% dulu, baru nyaman digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori super besar 8/256 GB, dan masih bisa ditambah dengan microSD jika dirasa masih kurang. Untuk jenis ROM-nya juga sudah menggunakan UFS memori dengan skor pengujian ada di angka 45.000 poin. Pokoknya untuk urusan memori kamu tidak usah khawatir. Kapasitas memorinya besar, bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi, serta cocok untuk penggunaan jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting, jenis ROM-nya sudah UFS 2.2. Jadi untuk proses loadingnya sudah pasti cacat. Beda dari HP 1 jutaan pada umumnya yang rata-rata masih menggunakan memori eMMC. Lalu untuk dapur pacunya, di HP ini juga tidak kaleng-kaleng karena sudah ditenagai dengan chipset Gahar MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz pabrikasi 6 nanometer. Di mana untuk Geekbench 6 skor yang dihasilkan ada di angka 666 dan 2023 poin. Sementara untuk skor Antutunya tembus sampai angka 430 ribuan, sangat tinggi untuk kelas harga 1 jutaan dan gokil parah tentunya. Karena kebanyakan merek lain dengan harga setara masih ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85, di mana untuk skor Antutunya hanya di angka 200 sampai 300 ribu poin saja. Kemudian untuk urusan sensor, di sini juga tidak kalah menarik, karena seperti yang kamu lihat, HP ini sudah dibekali dengan jumlah sensor yang lengkap, di mana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giro hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC, di HP ini juga tidak ketinggalan. Pokoknya untuk urusan dapur pacu, kamu tidak usah khawatir, karena spesifikasi yang ditawarkan HP ini sudah paket lengkap. Kapasitas memorinya besar, chipsetnya Gahar, dan untuk sensor di sini juga lengkap, tidak kaleng-kaleng sama sekali. Sekarang untuk performanya, jika hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online, di HP ini sudah pasti lebih dari cukup. Digunakan buat main game Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Untuk game yang satu ini performanya sangat playable, tidak ada kendala yang berarti. Gameplaynya juga terasa responsif baik saat sedang 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame. Pokoknya lancar jaya. Saya coba lebih dari 5 kali permainan, performanya juga masih stabil, tidak ada frame drop yang mengganggu. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Lalu digunakan buat main game berat seperti PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dari apa yang saya rasakan, gameplaynya sudah lancar jaya, tidak ada lag atau delay yang mengganggu. Dan yang tidak kalah penting, untuk sensor giroskopnya juga sangat responsif karena sudah menggunakan hardware giro, sehingga pengalaman saat gameplaynya makin menyenangkan. Pokoknya untuk urusan performa, kamu tidak usah khawatir karena untuk kelas harga 1 jutaan, performa dari HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak untuk gaming juga bisa banget, mantap lah pokoknya.
Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 33 Watt. Di mana charging selama 30 menit baterainya bertambah 43%, charging 1 jam bertambah 79%, dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 19 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sangat menarik karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh, cocok buat kita yang sukanya sat-sat. Kalau untuk daya tahan baterainya awet atau tidak, baliknya tergantung intensitas penggunaan masing-masing saja. Lanjut untuk operating system, saat baru buka box, HP ini berjalan di Android 13 basis XOS 13.5. Yang mana kalau buat saya pribadi, tampilan UI-nya sudah kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper di sini ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap, di mana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game turbo, dan screen mirroring sudah ada. Selama penggunaan yang saya lakukan, OS-nya juga sudah berjalan dengan baik, tidak ada bug atau error yang mengganggu. Dan satu lagi yang saya suka, di sini juga tidak ada iklan, seperti OS di HP Oppo dan Vivo, jadi makin nyaman saat digunakan. Pokoknya untuk urusan sistem, kamu tidak usah khawatir karena UI-nya sudah kekinian, fiturnya lengkap, dan yang paling penting nyaman saat digunakan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, di sini ada 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 32 megapiksel untuk kamera selfie yang sudah dilengkapi dengan lampu flash seperti ini. Jujur sangat menarik karena dengan harga terjangkau sudah dibekali dengan megapiksel kamera paling besar di kelasnya, baik belakang maupun depan. Dan tidak hanya itu, untuk fitur yang ditawarkan juga ada banyak, dimana fitur penting seperti video selang waktu, video slow motion, video ganda, foto mode malam, foto panorama, dan mode profesional sudah ada. Bahkan untuk perekaman videonya juga sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS, jadi semakin menarik. Sekarang untuk hasil fotonya, dari contoh berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus untuk kelas harganya. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya ciri khas Infinix banget. Dan yang pasti, untuk harga 1 jutaan, foto yang dihasilkan sangat tidak mengecewakan menurut saya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini sudah dibekali dengan kamera 32 megapiksel, paling besar untuk kelas harga 1 jutaan. Dan dari contoh yang ada, foto yang dihasilkan juga bagus. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya oke, dan untuk saturasi warnanya tidak flat sama sekali, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk sektor kamera, kamu tidak usah khawatir karena kamera dari HP ini sudah sangat bisa diandalkan, baik untuk urusan foto atau video sekalipun. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Infinix Hot 40 Pro di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Dan bisa juga rekam di resolusi 2K. Oke, silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya, kualitas suara, dan tingkat kestabilan videonya. Karena untuk AIS-nya di sini saya sudah aktifkan. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya rasa kamu juga setuju kalau HP ini adalah salah satu kandidat HP terbaik untuk harga 1 jutaan. Dan tidak ada alasan untuk bilang HP ini kurang menarik untuk dibeli. Sekarang mau apa lagi coba? Dengan harga sangat terjangkau, HP ini sudah menawarkan paket super lengkap. Seperti dari segi desain, memiliki tampilan yang kekinian dan layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, dapur baju gahar, sensor lengkap, performa bisa diandalkan, dan chargingnya juga super ngabut. Sedangkan dari segi kamera, hasil fotonya bagus, untuk perekaman videonya juga bisa diandalkan. Pokoknya kalau kamu lagi cari HP murah tapi yang sudah menang banyak, maka Infinix Hot 40 Pro ini bisa banget kamu jadikan opsi atau pilihan. Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.